Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai kuliah kita, yaitu kuliah TPHP tentang sifat udara pengering. Ya, nah ini akan banyak pengaruhnya di bagian saya, yaitu dalam teknik pengeringan hasil pertanian khususnya tentang biji-bijian, tetapi tidak terbatas dengan itu, tetapi kita juga bisa menggunakannya untuk pengeringan yang lainnya. Ini adalah prinsip dasar, dan oleh karena itu kalian mesti belajar tentang prinsip dasar ini agar mengerti, karena kita banyak menggunakan udara untuk mengeringkan produk pertanian. Ada beberapa definisi yang perlu kalian perhatikan, yaitu tekanan uap air jenuh. Ya, tekanan uap air jenuh adalah tekanan uap air pada kondisi suhu jenuh. Ya, rinciannya lihat di sifat zat murni pelajaran termodinamika. Ya, dan tekanan uap air jenuh ini kita beri simbol PVS. Kenapa? VS itu vapor saturate. Artinya uap air yang sudah jenuh, ya, uap yang jenuh, ya, uap yang jenuh. Kemudian tekanan uap air parsial, kita beri simbol PV, adalah tekanan parsial yang diberikan uap air basah. Artinya dia tidak jenuh. Jadi kalau misalnya di udara ada 100, misalnya 100 molekul uap air, dan 100 molekul uap air ini menjenuhi udara, artinya menjenuhi. Kalau ada butir uap air yang nomor 101, maka yang 101 akan tidak dapat ditampung di udara dan akan turun mengebun. Ya. Nah, kalau tekanan uap air parsial ini artinya apa? Kalau tadi uap air jenuh jumlahnya misal ya 100 molekul, ya. Nah, uap air parsial ini dia tidak sampai 100, ya 50. Jadi dia sebahagian, maka disebut parsial. Parsial itu artinya tidak lengkap, tidak penuh, ya. Jadi tekanan uap parsial PV adalah tekanan parsial yang diberikan uap air basah, ya. Artinya uap air basah ini uap H2O, ya. Nah, PV ini ya, uap air parsial ini pada pengeringan biasanya kecil, ya. Dan nilainya atau besarannya itu kurang dari 6,9 kilopascal. Ya, tadi ya, ada PV, ada PVS. Itu diingat dulu. PV tekanan uap air parsial, yaitu sebahagian dari uap air saja, belum jenuh, ya, belum memenuhi, ya. Jadi dia uap air di udara itu belum bisa mengembun, itu parsial, ya. Kalau uap air jenuh, tekanan uap airnya akan penuh dia, ya. Sebentar lagi kalau ada tambahan uap air, maka tambahan itu akan mengembun kembali. Sekarang kita lanjutkan. Kita bicarakan tekanan kelembapan relatif, atau bahasa Inggrisnya relative humidity. Sering diberi simbol RH. Kenapa? Karena memudahkan, mudah ingatnya. Relative humidity. Sering juga di beberapa buku diberi simbol C, ya, itu lingkaran dicoret, ya, coret miring diagonal. Nah, rasio tekanan uap air di udara, yaitu uap parsial tadi, tekanan terhadap tekanan uap air jenuh di udara atau PVS, itu dapat kita definisikan sebagai RH. Jadi RH sama dengan PV parsial di udara dibagi PVS. Ya, ingat, ya, PVS jadi tekanan uap air jenuh kali 100%. Jadi ini RH PV udara. Ya. Nah, rumus yang mirip adalah yang sering dipakai oleh kawan-kawan kita di THP atau di ilmu pangan adalah aktivitas air yang diberi simbol AW, ya. AW ini singkatan dari activity, water activity. Kalau kita aktivitas air, ya, ini rumusnya adalah merupakan rasio
tekanan uap air bahan, ya bahan ya, bukan udara, uap air bahan terhadap tekanan uap air jenuh udara. Jadi ini bahan ini sedikit di atas permukaan bahan itu banyak uap air, ya. Nah, tekanan ini diberi apa namanya rumus AW sama ya tekanan PV, tekanan uap air parsial bahan terhadap PVS kali 100%. Sering ini apa namanya disamakan. Berat RH yaitu RH setimbang, ya. RH setimbang artinya tidak berubah lagi RH-nya itu adalah AW, ya. Rumus-rumus perhitungan RH dan perhitungan AW relatif mirip sekali, ya. Nah, jadi ini ya RH yang di udara, AW tekanan uap air di permukaan bahan, ya. Kemudian, nah itu tadi dalam persen ya, dalam persen. Kalau RH dalam persen, AW dalam bentuk desimal, koma ya, maksimum nilainya 1 kalau AW. Nah sekarang ada istilah humidity ratio, diberi simbol W di buku ya. Diberi simbol W, itu satuannya adalah kilogram H2O di udara dibagi kilogram udara kering. Ya, nah pertanyaan tentu ada, Pak, kilogram udara kering itu apa? Jadi kalau di udara kita ini banyak gas kan? Banyak gas. Salah satunya ada udara, ada oksigen, ada nitrogen, ada CO2 dan ada gas lain. Ya. Nah, jumlah massa uap air yang ada di udara itu dibagi dengan jumlah massa udara tanpa uap air, itu kita sebut udara kering, yaitu udara yang tidak ada air, disebut udara kering. Jadi jumlah massa udaranya dibagi massa udara yang tanpa H2O. Artinya kalau misalnya di udara ada 10% uap air, ya, 10% uap air. Maka yang tidak ada uap airnya adalah 90%. Maka humidity ratio-nya adalah 0,1, yaitu tadi 10%, dibagi 0,9. Ya. Itu disebut, makanya disebut rasio, humidity ratio. Ya, tapi ada satuan. Satuan itu sama-sama kilogram, tapi yang 1 kilogram H2O, yang satunya kilogram udara kering. Tidak bisa dicoret karena itu menunjukkan massa benda yang berbeda. Di beberapa buku tidak disebut humidity ratio, tapi disebut kelembaban absolute, absolute humidity, ya, absolute humidity. Nah, massa uap air di udara basah per satuan massa udara kering, satunya kilogram H2O per kilogram, ya. Nah, W atau humidity ratio untuk udara pengering biji-bijian biasanya berkisar antara 0,05 kilogram ke 0,2 kilogram H2O per kilogram udara kering. 0,2 kilogram H2O itu ya sudah cukup besar sekali ya. Jarang udara mempunyai kandungan uap air sebanyak itu. Ya, oke, udara kering adalah udara sama sekali ini. Oke, sekarang bagaimana caranya Pak kita mengukur tekanan uap air? Ya, nah, ada alat yang sudah dibuat oleh orang, yaitu termometer, bola basah, dan bola kering. Ya, termometer, bola basah, dan bola kering. Termometer bola basah itu termometer biasa, seperti pada gambar, ya, yaitu termometer biasa. Contohnya ini ada air aksa atau alkohol yang diberi pewarna. Nah, itu termometernya kita sebut termometer bola kering atau bahasa Inggrisnya TDB, dry bulb. Bulb itu bola, ya, bola bukan bola sepak ya. Kalau bola sepak itu ball, tapi ini bulb, ya. Nah, buli sebetulnya kalau bahasa Indonesia lama buli-buli, ya. Nah, itu bola kering tanpa ada apa-apa.
Nah, temperatur suhu bola kering itu adalah temperatur udara, menurut termometer udara biasa, dibungkus dengan wicks atau dibungkus dengan kain kasa, ya, kain kasa atau kain yang menyerap panas. Kain yang menyerap air, sorry, yang menyerap air, sehingga suhu udara bola basah akan selalu, ya, akan ya akan di bawah suhu bola kering. Tidak selalu ya, tidak selalu, tapi hampir sering, hampir sering ya. Nah, jadi kita kembali ke sini, suhu bola kering, tadi sudah kita katakan, suhu bola basah dan titik embun. Titik embun adalah titik atau suhu di mana terjadinya proses pengembunan. Ya, nah ini definisinya suhu bola kering atau TBK bola kering atau TDB bahasa Inggris adalah suhu udara lembab yang ditunjukkan oleh termometer biasa. Suhu bola basah TBB atau TWB adalah suhu udara basah yang ditunjukkan oleh termometer yang bolanya dibungkus dengan kaos basah. Ya, nah suhu bola basah termodinamika atau TWB wet bulb ya, ada bintang adalah suhu yang didapat udara lembab dan air jika udara secara adiabatik dijenuhi oleh air yang menguap. Adiabatik artinya tidak terjadi pindah panas. Artinya TWB bintang sama dengan TWB biasa ya. Oke. Titik embun adalah atau diberi simbol TDB, DP ya, dew point. Ya. Kalau mau sebut EMB boleh lah, embun bahasa Indonesia ya. Adalah suhu terjadinya kondensasi atau pengembungan bila udara didinginkan dengan kelembaban tekanan atmosfer konstan. Nah, ya, tekanan udara tetap konstan. Ya, TDP sama dengan TJ. Ya, nah ini jadi apa namanya, suhu bola basah dan suhu bola kering ini digunakan orang untuk mengukur kelembaban udara. Ya, mengukur kelembaban udara. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menempatkan dua termometer berbasis perbedaan antara suhu bola basah dan bola kering. Kita dapat mengukur berapa jumlah, berapa RH, berapa relative humidity, berapa suhu bola basah dan bola kering. Ya, alat itu kita sebut dengan eh, hygrometer ya. Dan ini di toko-toko alat-alat kimia banyak dijual, sudah ada ininya apa namanya, tempat tegaknya ya, diikat dengan baik, sudah ada tabungnya, tinggal kita tambah air saja ya. Dan ini bentuknya adalah bentuk statis diam ya. Ya. Nah, ini hygrometer yang bentuknya sudah ada dijual di toko. Kebanyakan bentuknya seperti ini. Namanya hygrometer ya, bukan hidro ya, hygrometer. Ini bentuknya yang seperti ini. Oke. Nah, nanti kita akan lihat ada alat atau diagram yang dapat kita gunakan untuk mengukur kelembaban udara. Yang ketiga, tadi ada bola basah, ada bola kering. Berbasis itu kita bisa menentukan eh, titik embun, kita bisa menentukan kelembaban absolut ya, dengan kombinasi suhu bola kering dan bola basah.
Dan yang ketiga, kita dapat menunjukkan entalpi atau kandungan energi, ya, campuran udara dan uap air per satuan massa udara kering, ya, udara kering. Ya, kalau nanti kita disebut kilogram titik UK. UK itu udara kering, ya. Nah, satuannya adalah kilojoule, kilojoule per kilogram udara kering. Ya, nah untuk ilmu keteknikan yang penting adalah beda antara entalpi, sehingga suhu rujukan tidak penting. Biasanya dibuatkan adalah 0 derajat Celcius atau 0 derajat Fahrenheit. Nah, entalpi udara lembab yang digunakan dalam pengeringan biji-bijian biasanya berselang dari 23 kilojoule per kilogram sampai dengan 314 kilojoule per kilogram, ya, atau 10 sampai 135 BTU per pound dry air. Oke, tadi yang ketiga adalah entalpi. Yang keempat, yang keempat adalah kita bisa menentukan volume spesifik dan panas spesifik dari udara yang kita gunakan. Ya, volume spesifik udara lembab didefinisikan sebagai volume per satuan massa udara kering. Itu karena volume satuannya adalah meter kubik dan karena dibagi dengan eh, udara kering, maka satuannya adalah meter kubik per udara kering. Nah, mana ini di Pelangkara, bukan di Pelangkara ya, di Kalimantan Tengah sana ya. Nah, ini banyak ini kita mendapat kirimannya. Kisaran volume spek pada pengiringan biji-bijian adalah antara 0,78 meter kubik per kilogram udara kering sampai ke 159 meter kubik per kilogram udara kering. Ya, jadi itu nomor 4. Nomor 5. Nomor 5 adalah panas spesifik udara atau CA dan uap air atau CV, ya, dan pada kelas ini dianggap konstan terhadap suhu. Ya, sudah ada pengujian, ternyata CV CA tidak berubah secara signifikan dengan perbedaan suhu. Nah, CA ya, itu adalah 1006,93 joule per kilogram atau dibulatkan 1 kilogram 1 kilojoule per kilogram. Sedangkan CV itu basisnya volume 1875,9 joule per kilogram kering atau dibulatkan 1,88 kilojoule per kilogram udara kering. Kemudian kita lanjutkan karena ini tadi menyangkut eh, udara, maka kita mesti punya hubungan hukum gas ideal untuk sifat udara lembab, ya. Nah, hubungan antara gas ideal untuk sifat udara lembab dapat dilihat dan dibaca pada halaman 30 sampai 48 buku pegangan, ya. Buku pegangan sudah saya singgung adalah eh, buku yang dipegang oleh Pak Samsi, ya. Nanti saya foto sampulnya supaya kelihatan. Ya, kemudian pelajari nanti teladan 31 sampai halaman 39. Nah, buku ini sudah pernah diterjemahkan, ya, dan disimpan di lab TPHP. Tapi dengan berjalannya waktu kelihatannya hilang satu-satu itu buku, ya. Padahal Pak Rahmat yang membuatnya, dia memberi amanah agar bukunya dirawat dengan baik. Ya. Nah, ini ada pelajari teladan 31 halaman 39. Sekarang kita coba kerjakan kembali dengan suhu bola kering 30 derajat Celcius dan suhu bola basah 25 derajat Celcius. Tekanan atmosfernya sama. Ya. Nah, buku bab 3 akan diunggah di e-learning, ya.
Sekarang kita lihat hubungan gas ideal untuk sifat uap air di udara. Kita tahu eh, udara kita ini ya terdiri dari tadi sudah disebutkan oksigen yang punya tekanan sendiri yang banyak ya, oksigen itu 18%, kemudian ada nitrogen sekitar 82%, dan uap air ya. Atau bisa kita tulis P sama dengan PA tambah PV, di mana PA adalah udara kering ya, PV udara basah. Tapi tekanan total adalah gabungan dari keduanya. Nah, jika kita asumsikan bahwa udara kita mengikuti gas ideal, maka dapat kita tuliskan dengan menggunakan gas ideal yaitu PV MRT, dapat kita tulis PA VA sama dengan WA RA tambah T absolut. Dan demikian juga dengan PV. PV VV sama dengan W kali RV kali beda suhu. Nah, perubahan tekanan uap air dengan suhu dapat digunakan untuk menghitung tekanan uap air udara basah. Karena sifat udara basah yang digunakan untuk mengeringkan hasil pertanian jauh dari titik kritis uap air. Persamaan Clausius-Clapeyron dapat dituliskan sebagai, ini dari buku termodinamika, dPV dibagi D suhu absolut sama dengan HFG bagi T absolut kali VV. HFG ya, itu entalpi fluida gas dibagi suhu absolut dikali volume uap air. Nah, kita tahu juga PV kali V sama dengan VV kali RV kali T absolut. Atau V sama dengan WV rasa vapor dikali R vapor dikali T absolut. Dibagi PV. Nah, kita tahu tadi rumus kita dPV dibagi T absolut sama dengan HFG bagi T absolut kali PV. Sehingga dengan cara yang sama kita dapatkan V uap air sama dengan massa uap air dan dibagi konstanta gas uap air dikali suhu absolut dibagi tekanan uap air. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan di atas untuk VV, ya dPV T absolut sama dengan HFG bagi T absolut, ya, dikali V, di mana V tadi WV, RV, T absolut bagi PV. Nah, kita lihat T absolutnya bisa saling menghilangkan. Sehingga kita dapatkan sekarang persamaannya dPV bagi DT absolut sama dengan HFG kali PV dibagi WV massa uap dikalikan konstanta gas uap air. Nah, orang sudah berusaha mencari rumus hubungan antara T dan tekanan uap air jenuh. Ya, itu persamaannya wujudnya ln PV sama dengan 31,96
kurang 6.270,36 dibagi T kurang 0,46 ln T. Nah, ini hanya berlaku dari suhu 255,38 sampai 273,16, ya. Itu selang suhunya. Jadi kalau kita suhunya 275 Kelvin, ya nggak bisa kita masukkan ke sini, ya, karena sudah di luar selang suhunya. Untuk rumus empiris untuk PV, di suhu tinggi, log PV S per R sama dengan A tambah BT tambah CT kuadrat tambah DT pangkat 3, ya, halaman dibagi FT kurang G kali T kuadrat. Ya, ini juga selangnya antara 273 sampai 533. Kalau di bawah 273 kita pakai rumus yang di atas. Kalau di atas itu kita pakai rumus yang paling baru ini. Ya. Di mana A, B, C, D, E, F, G, dan R adalah konstanta, ya. Jadi kita bisa cari tekanan uap air jenuhnya. Hubungan T sebagai fungsi PVS. Nah, ini T kurang ini, ya. Eh, Kalau kita ingin mencari T, kalau yang diketahui adalah tekanan uap air jenuhnya. Nah, kelembapan relatif itu diberi simbol RH atau C sama dengan PV per PVS. Itu adalah definisi. Sehingga kalau kita utak-atik, ini akan menjadi PV sama dengan RH dikali PVS. Ya. Nah, RH sering dinyatakan dalam persen, yaitu apa tadi, simbol C dikali 100%. Sekarang humidity ratio, rasio kelembapan atau kelembaban absolut. W itu adalah massa uap air atau WV dibagi massa udara kering. Ya, sama dengan RA kali PV bagi RV, PA sama dengan RA PV, RV kali P kurang PV. Di mana RA adalah konstanta gas, RV ini hasil perhitungan 46191. Sehingga rumus di atas, ya, dengan memasukkan nilai RA, ya, RV, kita bisa tahu hubungannya. Ya, W sama 0,62 PV bagi PV kurang 0,622 kali C atau kelembapan kali PVS bagi P kurang kelembapan bagi PVS. Nah, orang sudah dulu, ya, kalau orang menggunakan kalkulator belum banyak, jadi sulit menggunakan ini. Tapi orang sudah membuat namanya diagram psikometri. Ini berdasarkan rumus-rumus tadi yang saya gunakan, digabung menjadi satu agar mudah
melihat data, ya, melihat data. Bukannya kita katakan 100% betul, tapi 85 ke 90% sudah benar ya. Jadi orang menggunakan ini menggunakan diagram yang kita sebut diagram psychrometric atau psychrometric chart. Nah, ini bentuk gambar chartnya dan ini adalah suhu rendah. Maksudnya suhu rendah dari -8, dari -10 sampai suhu 55 derajat Celcius. Di atas 55 gimana, Pak? Ada diagram yang lain ya. Nah, ini diagram ini saya cari juga dari internet. Jadi kalau kalian bekerja, diagram ini ada baiknya diperbesar menjadi ukuran A3 ya, paling lima A3 sehingga mudah dengan pakai mistar supaya tidak salah. Jadi kita perhatikan di sini ada banyak angka. Ya, betul. Banyak angka, tapi kita lihat satu persatu apa katanya. Ya. Nah, ini ada garis lengkung-lengkung itu ya. Kita lihat garis A, ini garis kelembaban jenuh. Artinya RH-nya 100%. Nah, ini ya. Yang sini. Nah, ini. Ini adalah garis A ya. Atau garis kejenuhan. Kenapa garis kejenuhan 100%? Karena dilihat itu PV kelembapannya 100. Ya. Kemudian ada garis B. Garis B itu disebut dengan RH, konstan RH ya. Jadi garis ini ada banyak garis ya. Salah satunya saya gambar. Saya ikuti ini garis. Nah, ini. Nah, ini ya, itu garis kelembaban. Ini garis kelembaban. Ya, nah semuanya ini ada garis. Uts, salah. Garis kelembaban ya. Ya, nah itu garis kelembaban yang B ya. Yang C ini adalah garis suhu konstan, tapi kita sering menyebutnya garis bola kering. Nah, di gambar ini garis vertikal ini, garis vertikal, garis vertikal ini adalah garis bola kering atau garis suhu vertikal. Ya, kalau kita lihat di gambar ini di ya, bagian bawah itu ditulis dry bulb temperature atau suhu udara bola kering. Ya, nah, kembali tadi ke kelembaban. Di garis kelembaban ini ada tulisannya ini. Ini ada yang 80, 70, 60, 50, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Kita lanjut apa lagi? Oh, garis D. Garis D ini di diagram yang kita gunakan itu ada kecualian. Yang pertama, garis itu menunjukkan garis bola basah. Nah, ini ya. Boleh kita perhatikan di sini ada ya,
garis bola basah ini ada suhunya nih. Ini 20, 25, 15, 10. Ya. Nah, di gereja kita dianjurkan secara teratur. Oh, maaf ya. Nah, ini garis ya. Nah, sekali lagi. Garis bola basah. Jadi itu ada suhunya ya. Ini ada 15. Nah, ini saya 20, 35, dan seterusnya. Ya. Jadi, kalau kondisi yang perlu kita ketahui, sebetulnya hanya ada dua. Berdasarkan kondisi yang ketahui dua, kita bisa menentukan sifat udara yang kita gunakan khususnya di bidang kita untuk menentukan kelembaban, energi, dan sebagainya. Ya. Kemudian, oh ada garis E. Garis E itu adalah garis yang horizontal nih. Ya. Nah, garis horizontal ini adalah garis kelembapan absolut. Kalau suhu udara kering, bola kering berubah, suhu absolutnya tidak berubah. Ya, jadi hati-hati. Eh, ini ya, jadi mesti perhatikan dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini gambar ya. Gambar dari satu kondisi, kita bisa dapat langsung menentukan suhu bola kering, suhu bola basah, dan suhu bola basah biasanya dibuat datanya eh, seperti ini. Kita bisa menentukan. Jadi kalau suhu bola basah, suhu bola kering, kita dapatkan titik, kemudian kita bisa tentukan suhu bola titik embun, humidity ratio, rasio humidity, kemudian relative humidity, enthalpy, dan dew point temperature. Ya. Kemudian kita bisa tentukan juga humidity ratio, ya, kelembaban absolut. Nah, ini sudah lebih jelas ya, ada gambarnya. Nah, ada buku lain memberikan diagram psikometrik yang beda. Ya, saya lebih senang yang tadi carrier daripada yang ini ya. Jadi kalau di titik ini yang garis merah adalah garis bola kering. Kemudian garis biru itu adalah garis bola basah. Ya, yang hijau itu adalah persentase kejenuhan. Ya. Kemudian yang kuning adalah volume talio ini ya. Jadi, oke, satu lagi. Garis oranye. Garis oranye adalah volume spesifik. Garis hijau adalah garis kelembaban relatif atau rumusnya adalah eh, kejenuhan uap air di udara. Nanti sebentar kita akan praktek. Jadi ini ya, secara
umum. Jadi kalau kita tahu suhu bola kering, suhu bola basah, kita bisa tentukan semuanya yang dibutuhkan untuk pengeringan untuk menggunakan sifat-sifat udara ini. Cukup dua yang diketahui. Tadi sudah ya. Ini kalau garis bola basah kita sebut sebagai garis adiabatic humidification. Bisa juga kita tulis sebagai adiabatik suhu jenuh. Ya, titik embun atau dew point itu ada selalu di kiri mengenai garis lengkung. Ya, nah kalau ininya bergerak ke kanan, ya, bergerak ke kanan, maka volumenya sebagai dokter mungkin kurang di pedalamannya. Kemudian, oke, kalau dari kiri ke kanan, di sini ada sensible cooling, dari titik itu ke kanan, titik yang kita ketahui perpotongan suhu bola basah dengan bola kering, yang kanannya disebut sensible cool, mid heating, pemanasan sensible, yang itu ke kirinya disebut sensible, ya. Jadi eh, sensible heating kanannya ke bawah. Demikian juga ke garis yang vertikal, kalau dia naik itu kelembapan absolutnya atau disebut humidification, kalau dia turun disebut eh, dishumidification, dishumidic station, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan sudah jelas ya, ke kiri pendinginan sensible cooling, ke kanan sensible heating. Kalau diagonal kiri ke kanannya disebut heating and humidifying. Kalau kiri disebut dehumidification. Kalau yang vertikal kiri atas itu disebut dengan humidifying and jump and cooling. Yang ke kanan sebelah kanan disebut subatomic, ya. Oke. Nah, ini juga ada gambar ya dari titik ke ini yang sambil itu mengenai garis bab jenuh, maka airnya akan mengembun, ya. Nah, prinsip ini yang terjadi pada waktu kita menggunakan AC, ya. Nah, itu tetap selalu masih ada yang dibuang. Nah, dalam ini dia memilih udara ya sebagai media pengeringannya. Jadi ini, nah, drying, kalau terjadi drying, maka di udara itu garis drying itu artinya semakin ke kiri nantinya udara di atas ini akan menjadi lebih lembab, gitu ya. Nah, pengeringan bijian menggunakan aliran udara dapat diasumsikan sebagai proses adiabatik yang menyeratkan bahwa panas untuk mengeluarkan air dari bijian diberikan hanya oleh udara pengering saja, tanpa pindah panas melalui kondisi atau radiasi pada waktu uap panas melewati bijian, ya. Dan eh, pada waktu dapat sembilan bijian, panas tersebut diambil untuk memberikan panas laten yang diperlukan untuk menguapkan air.
atau sebesar HFG kalau kita belajar di fisika atau termodinamika. Nah, pada proses pengeringan bijian seperti ini, ya, suhu bola basah tetap, tapi suhu bola yang sebenarnya sesuai dengan. Nah, kalau ada dari atas dan dari bawah, itu kita sebut sebagai campuran. Nah, ini ada rumus. Misalkan terdapat dua aliran udara dengan laju massa M1 dan M2, suhu T1 dan T2, dan kelembaban W1 dan W2. Campurannya mempunyai laju aliran massa M3, suhu T3, dan kelembapan W3. Kesetimbangannya dapat ditulis sebagai, ya, pasti massa udara akan masuk ke engine, tapi mungkin akan tertunda. Nah, kita katakan massa udara satu, kalau kita ini campur ya, kalau kita campur, massa udara satu ditambah massa udara dua, kalau kita campur, itu akan menjadi massa udara tiga. Demikian juga kalau massanya kita kalikan dengan kelembaban, M1W1, itu adalah massa sebetulnya kan. Karena W1 tadi volume per nomor rektor unsri. Ya. Tapi nggak mesti ya, dengan Excel juga bisa. M1 tambah M2 sama dengan M3. Kemudian M1 kali W1 tambah M2W2 sama dengan M3W3. Demikian juga dengan entalpinya. M1H1 tambah M2H2 sama dengan M3H3. Ya. Nah, dengan mengurangi M3, maka persamaan 332, M3 sama dengan M1 tambah M2, kita masukkan. Ya, kita akan dapatkan M1 kali H3 kurang H1 sama dengan M2 H2 H3. Demikian juga dengan saling menghilang M1 W3 kurang W1 dengan Humble ya. Demikian juga M1 kali W3 kurang W1 sama dengan M2 kali W2 kurang W3, atau M1 bagi M2 sama dengan H2 kurang H3 bagi H3 kurang H1 sama dengan W2 kurang W3 bagi W3 kurang W1. Nah, ini kalau mahasiswanya ngantuk sekali ya, kita jeda sebentar, jadi kita lanjutkan dengan contoh ya, contoh. Kita berhentikan.